Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis ziarah kubur. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Yang dilarang karena mengandung unsur syirik dan unsur kebid'ahan. Rinciannya sudah kita terangkan di Jumat yang lalu. Sekarang kita masuki pembahasan bayanu haqiqati sihir wa hukmus sahir. Penjelasan tentang hakikat sihir dan hukum bagi para pelaku sihir. Madhab Ahlus Sunnah menetapkan adanya hakikat sihir. Sihir itu real, nyata, ada. Seandainya sihir tidak ada, tidak mungkin ada larangan mempelajari sihir. Tidak mungkin ada ancaman bagi para pelaku sihir. Tidak mungkin ada sanksi dunia ataupun akhirat bagi yang mempelajari dan mempraktekannya. Tak mungkin ada perintah isti'adzah. Isti'adzah itu minta perlindungan dari sihir. Jadi adanya larangan mempelajari sihir, adanya ancaman azab bagi pelaku sihir, dan adanya perintah untuk minta perlindungan kepada Allah dari sihir menunjukkan sihir itu ada. Al-Quran dan hadis banyak menerangkan masalah ini. Di antaranya surah Al-Baqarah mulai ayat 101 sampai 103. Allah berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Ayat yang pertama yang menjelaskan sihir, surah Al-Baqarah 101 sampai 103.
Kata Allah, ketika datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa-apa yang ada di tangan mereka, membenarkan kitab Injil, maka sebagian ahlul kitab membuang kitab Allah di belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Tidaklah Sulaiman itu kufur. Sulaiman itu tidaklah kufur. Tapi syaitanlah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babylon, Harut dan Marut, dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum keduanya berkata, kami ini hanyalah fitnah, jangan kamu kufur dengan mempelajari sihir ini. Lalu manusia mempelajari kepada dua malaikat ini sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dan tidaklah sihir ini memberi madarat kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Mereka mempelajari ilmu yang madarat bagi mereka dan tidak memberi manfaat. Sihir itu hanya madarat, tak ada manfaat. Padahal mereka mengetahui bahwa mereka menjual hartanya membeli sihir dengan hartanya, padahal tidak ada bagian apapun bagi mereka di akhirat. Sungguh buruk apa yang mereka beli untuk diri sendiri, untuk diri mereka sendiri. Seandainya mereka mengetahui, seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pahala di sisi Allah jauh lebih baik seandainya mereka mengetahui. Ini ayat pertama dalam Al-Quran tentang sihir. Intinya sihir ada, yang mengajarkannya syaitan. Ada lagi dua malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sihir tapi memberi peringatan, wanti-wanti. Kami hanya ujian bagi kalian, jangan kufur dengan mempelajari sihir ini. Di ayat ini pun dikatakan salah satu efek buruk dari sihir adalah memisahkan suami istri yang tadinya saling mencintai, saling menyayangi. Di ayat ini pun dijelaskan sihir nggak akan ada efek buruk kecuali dengan izin Allah. Di ayat ini pun dijelaskan bahwa sihir hanya madarat, tidak ada manfaat. Orang yang mempelajari sihir atau mempraktekkan sihir berarti mereka menjual hartanya untuk sesuatu yang madarat dan tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat. Ini ayat pertama menunjukkan sihir ada, diakui oleh Al-Quran. Kedua, surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffatsat fil uqad. Dan dari kejahatan an-naffatsat fil uqad. An-naffatsat berasal dari kata nafasa. Nafasa itu meniup. Tapi ada percikan ludah ketika meniupnya, muncrat. Kalau hanya angin, nafakha, angin meniup. Kalau ada percikan ludah, nafasa. Orang pelakunya
disebut nafith. Nafith kalau laki-laki. Kalau niupnya sekali. Ini kalau niupnya berkali-kali nafas. Sigat mubalaghah. Kalau wanita nafasah. Kalau seorang. Kalau banyak kan nafasat. Wa min syarrin nafasat, dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup-niup dengan tiupan yang mengandung percikan ludah fil uqad, ke dalam buhul, tali yang diikatkan itu alat sihirnya. Wa min syarri nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mempraktekkan sihirnya dengan cara mengucapkan mantra jampe-jampe tertentu lalu ditiupkan dengan adanya percikan ludah ke alat sihirnya, ke buhulnya. Ini perlindungan, minta perlindungan kepada qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada penguasa subuh, yaitu Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Nah, termasuk wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan berlindung kepada penguasa subuh dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang suka meniup-niupkan tiupannya ke dalam bukhul, alat sihirnya ketika mempraktekkan sihir. Berlindung kepada Allah dari hal ini. Adanya perintah berlindung dari sihir menunjukkan sihir itu ada. Nah, dan banyak lagi nas lain, baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan sihir itu ada, real, nyata, dan memiliki dampak kepada korbannya. Dampaknya kadang-kadang hanya menimbulkan sakit fisik atau psikis, dan juga bisa membunuh, dan bisa juga hanya menipu penglihatan. Di ayat 102 surah Al-Baqarah, salah satu dampak buruk dari sihir adalah memisahkan suami istri yang tadinya saling menyayangi, saling mencintai, menjadi saling membenci, kemudian bercerai. Tapi semua dampak buruk sihir itu hanya terjadi atas takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW pernah kena sihir, iya. Hadisnya sahih, iya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga beliau berperilaku seolah-olah perbuatannya itu hanya khayalan melakukan sesuatu, tapi sebenarnya tidak melakukan sesuatu. Diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat yang ada seolah-olah Nabi SAW menggauli istrinya, padahal tidak. Dan hadisnya sahih. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Dan ini diakui oleh para ulama. Di antara Imam An-Nawawi, beliau berkata, anna madhhab ahli sunnah wa jumhur ulama'il ummah ala ithbati sihr wa anna lahu haqiqah ka haqiqati ghairihi min al-asya'i thabitah khilafan liman ankara dhalika wa nafa haqiqatahu. Kata Imam An-Nawawi, madhab ahlus sunnah dan jumhur ulama umat ini menetapkan adanya sihir. Sihir ini real, nyata, hakiki, seperti nyatanya perkara-perkara lain.
Berbeda dengan orang yang mengingkari adanya sihir di kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah itu orang yang selalu mendahulukan akal daripada wahyu. Yang enggak masuk akal ditolak, walaupun ada ayat, walaupun ada hadis yang sahih ditolak. Kalau ayat ditakwil, kalau hadis sesuai apapun didhaifkan. Dan mereka bilang sihir termasuk sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menerangkan dalam kitabnya tentang adanya sihir. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau terangkan itu dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, qala Ibnu Hubairah rahimahullah, ajma'u ala anna as-sihra lahu haqiqatan illa Abu Hanifah fa innahu qala la haqiqata lahu indah. Para ulama telah ijma' bahwa sihir adalah hakiki, real, kecuali Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah itu tidak real, tidak nyata. Itu hanya sugesti buruk yang dimasukkan kepada korban sihir, nggak ada hakikatnya. Itu kata Imam Abu Hanifah. Setelah ini Imam Abu Hanifah meyakini bahwa sihir adalah nyata. Berkata Imam Al-Qurtubi, masih dinukil oleh Imam An-Nawawi, wa indana anna sihra haqqun wa lahu haqiqatun yakhluqullahu indahu ma yasha khilafan lil Mu'tazilah wa Abi Ishaq bil absari fa haqiqatu la mukabarata fiha. Kata Imam Al-Qurtubi, menurut kami sihir itu benar ada, real, nyata. Allah ciptakan sihir, kejadian sihir sesuai dengan kehendak Allah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah dan Abu Ishaq yang menolak hal itu. Mu'tazilah menolak adanya sihir. Kalau toh ada, itu tipuan mata yang merupakan trik yang bukan atau tidak berkaitan dengan klinik, dengan sesuatu yang gaib. Dan sihir itu ada beragam. Salah satunya ada yang memang tipuan mata, trik, menggunakan peralatan atau benda tertentu yang seolah-olah itu di luar nalar manusia, padahal itu trik. Tukang sihir yang seperti ini itu sihir KW, abal-abal. Inti nama tukang sulap. Tidak ada ilmu-ilmu sihir yang dipraktikkan, tapi sekedar trik-trik sulap saja. Lalu orang yang seperti ini berprofesi sebagai dukun, tapi bukan karena kemampuannya di dalam melakukan perkara yang sifatnya gaib, supernatural, tidak, tapi trik, tipuan. Tipuan ini seperti nyata, oleh orang dianggap di luar nalar manusia biasa. Akhirnya percaya bahwa itu perkara gaib padahal hanya trik. Dan ini banyak dipraktikkan oleh dukun-dukun palsu. Ketika triknya ada yang dibongkar, ngamuk, lapor polisi. Kalau benar mah disantet aja. Adanya upaya lapor polisi menunjukkan nggak bisa nyantet mereka itu. Semua praktek sihirnya, perdukunannya hanya trik, hanya tipuan. Pakai zat-zat kimia, pakai trik-trik tertentu untuk menipu manusia dan seterusnya. Tapi adakah sihir yang nyata? Ya, ada. Sebagaimana Al-Quran menerangkan, dan berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau ketika menjelaskan terjadinya sihir,
Wa amma qalbul a'yan ka qalbil jamad hayawanan wa qalbul hayawan min syaklin ila akhar falaysa bimuhal fi qudratillahi azza wa jalla wala ghairu mumkin fa innahu huwal fa'ilu fil haqiqah wa huwal fa'alu liman yurid fala mani'a min ay yahura Allahu dhalika indama yulqis sahiru ma alqa imtihanan wa ibtila'an wa fitnatan li ibadihi. Kata Imam An-Nawawi, adapun perubahan benda menjadi hewan atau berubahnya hewan yang satu menjadi hewan yang lain, ini tidak menjadi sesuatu yang mustahil bagi kekuasaan Allah. Bukan tidak mungkin, karena pelakunya hakikatnya Allah, dan Allah Maha melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tak ada yang bisa menghalangi. Salah satu di antara sunnatullah, ketetapan Allah adalah ketika tukang sihir mempraktekkan sihirnya, Allah Azza wa Jalla proses seperti yang terjadi. Sebagai apa? Ujian, cobaan bagi hamba-hambanya. Seperti di zaman Nabi Musa, para tukang sihir melemparkan tali, tongkat, lalu apa? Berubah menjadi ular. Tadinya benda mati, begitu dilempar berubah menjadi apa? Menjadi ular yang seolah-olah real dan nyata. Siapa yang memprosesnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Ujian, cobaan, godaan bagi hamba-hambanya. Walakin alladhi akhbarana Allah Ta'ala bihi fil waqi min sihrati Fir'aun, min saharati Fir'aun fi qissatihi ma'a Musa innama huwa takhayyul wal akhdhu bil absar hatta ra'ul hibal wal 'asa hayyat. Tapi yang Allah informasikan kepada kita, para tukang sihir Fir'aun dalam kisah mereka bersama Nabi Musa itu hanya sugesti, tipuan mata, sehingga tali dan tongkat yang mereka lemparkan terlihat seperti ular. Kita mengimani informasi dari Allah dan mempercayainya, tidak merubah lafadznya, dan juga tidak mentakwil kepada makna lain. Itu semua Allah yang berbuat. Kenapa Allah mengizinkan? Tadi sebagai ujian, cobaan. Saya pernah menjelaskan, apa yang kita lakukan digerakkan oleh Allah. Kita mau sholat, ruku, sujud, dirukukan dan disujudkan oleh Allah di dunia ini. Termasuk ketika seseorang mau berbuat jahat yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Memukul orang lain tanpa alasan yang benar, membunuh, menegak minuman keras, berjudi, berzina, merampok, itu kan perkara yang dilarang oleh Allah, diharamkan. Tapi ketika manusia ingin melakukan semua yang dilarang, apakah tiba-tiba badannya kaku, dikakukan oleh Allah? Tidak, diproses. Sehingga terjadi semua perbuatan yang dilarang, tapi nanti dipertanggungjawabkan. Kalau tidak diproses oleh Allah, nggak akan bisa mereka melakukan semua itu. Sebaliknya di akhirat, orang ingin sujud tapi oleh Allah tidak diproses, sehingga tidak mampu sujud, tegak aja badannya, mengeras. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un.
khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Disuruhlah orang-orang sujud kepada Allah, tapi mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud, oleh Allah tidak diproses. Keras badannya. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka itu tunduk, menundukkan pandangannya, diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu ketika di dunia mereka diajak sujud, bisa sujud, mampu sujud, tapi tidak mau sujud. Ada orang di dunia disuruh sujud tapi tidak mau sujud, banyak. Ada orang disuruh sholat tapi tidak mau sholat, banyak. Apa tidak mampu? Mampu. Apa tidak bisa? Bisa. Kenapa enggak? Tidak mau. Di sini bisa sujud tapi tidak mau sujud. Di akhirat ingin sujud tapi tak bisa sujud. Kenapa di akhirat tidak bisa sujud padahal ingin? Tidak diproses oleh Allah. Tidak disujudkan oleh Allah. Di dunia bisa sujud, disujudkan oleh Allah. Termasuk kalau di dunia ingin berbuat buruk, dosa, maksiat, bahkan kufur, bahkan musyrik, mau menyembah berhala. Oleh Allah dihalangi tiba-tiba pas mau sujud ke patung oleh Allah dikeraskan, tidak, enggak, diproses. Demikian juga ketika orang mau mempelajari sihir, diproses. Dan ketika sihirnya dipraktekkan, diproses juga sehingga menjadi terjadi apa yang mereka inginkan dengan sihirnya. Ini semuanya apa? Ibtila, imtihan, fitnah, godaan, cobaan bagi manusia sejauh mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Walhasil sihir adalah hal yang real, yang nyata. Makanya ada larangan mempelajarinya. Makanya ada ancaman bagi orang yang melakukannya. Makanya ada antinya. Bagaimana cara menghadapi, mengantisipasi sihir? Dijelaskan secara lengkap. Kalau sihir tidak ada, nggak perlu ada larangan, nggak perlu ada ancaman, nggak perlu ada antinya. Ini semuanya menunjukkan sihir itu ada. Termasuk Nabi SAW pernah terkena sihir. Iya, hadisnya jelas, sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama ahli hadis ketika menerangkan hadis sahih tadi, ya menetapkan adanya sihir. Tidak mengingkari karena akal dan dalam rangka menjaga kemaksuman Nabi SAW. Antara kena sihir dengan kemaksuman Nabi SAW tidak saling bertolak belakang. Karena apa? Karena sihir hanya menguasai fisik, tidak menguasai akal dan hati. Dan fisik siapapun bisa terkena, sekalipun Nabi alaihi salatu wassalam. Kemaksuman beliau bukan dalam hal itu. Nabi kalau dipukul sakit, kalau dilukai berdarah, beliau menderita, iya. Kalau tidak makan lapar, kalau tidak minum haus, kalau tidak istirahat lelah, kalau tidak tidur ngantuk, sama. Karena manusia biasa dalam aspek zahirnya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan oleh Muhammad, aku manusia biasa seperti kalian. Suka lupa ya. Kata Nabi SAW ketika beliau lupa sholat, harusnya 4 rakaat, ini cuma 2 rakaat. Lalu diingatkan, kata beliau,
innama ana bashar mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa seperti kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkan. Lupa, lemas, sakit, lapar, bahkan mati dialami oleh Nabi SAW. Termasuk yang menyakitinya itu apakah orang, apakah binatang, apakah bangsa jin melalui sihir? Ya bisa. Itu sifatnya manusiawi dan tidak berkaitan dengan kemaksuman beliau. Jangan sampai ada keyakinan Nabi mah maksum walaupun nggak makan berbulan-bulan nggak lapar. Jangan ngomong begitu, kemaksuman beliau bukan dalam hal itu. Nabi mah maksum kalau umpamanya tidak tidur berbulan-bulan juga nggak akan ngantuk. Enggak ngantuk. Nabi maksum kalau ada pedang melukai nggak mempan. Bukan di dalam hal itu kemaksumannya. Nabi maksum kalau ada jin yang mengganggu nggak akan terganggu. Terganggu beliau. Termasuk sihir. Hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika mengingkari para mubtadi'in ahlul bidah yang menolak hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi kena sihir dengan alasan Nabi maksum dijaga oleh para malaikat. Kalau umpamanya ada yang mau menyihir, malaikat tidak akan diam, pasti akan melindunginya. Kan gitu secara akal. Kita tanya, kenapa waktu perang Uhud Nabi terluka? Apa tidak dijaga oleh malaikat? Jadi itu aspek yang berkaitan dengan kemanusiaan beliau. Adapun kemaksumannya hanya dalam perkara terpelihara dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Berkata Imam An-Nawawi ketika membantah kalangan Mu'tazilah yang mengingkari tersihirnya Nabi. Kata beliau, wa hadzal ladzi qaluhu batilun. لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وإسمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك بخلاف ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر. وإذا كان الأمر كذلك فغير بعيد أن يخيل إليه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. Kata Imam An-Nawawi, ucapan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari hadis tersihirnya Nabi adalah ucapan batil. Karena dalil-dalil qat'iyah menunjukkan bahwa hadis ini benar, hadis ini sahih, dan kemaksuman Nabi SAW hanya dalam perkara menyampaikan risalah. Mukjizat Nabi hanya dalam perkara itu. Adapun dalam perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, yang Nabi tidak diutus untuk kepentingan dunia tersebut, dan Nabi tidak dianggap utama karena perkara dunia tersebut. Nabi tidak dianggap mulia karena beliau kebal, bisa terbang, bisa menghilang, bisa berjalan di atas air. Tidak mulia karena tahan tidak makan seminggu. Tidak, bukan karena itu kemuliaan beliau. Dan beliau tidak begitu.
Beliau lapar, ya lapar. Pernah kelaparan sering. Sampai harus diganjal dengan batu yang diikatkan ke perutnya. Perkara-perkara yang sifatnya duniawi dan manusiawi teralami dan terasakan juga oleh Nabi SAW. Termasuk apa yang dialami oleh beliau ketika terkena sihir. Ya, kadang beliau berkhayal seolah-olah beliau menggauli istrinya padahal tidak. Dan ini terjadi, teralami tidak hanya ketika terkena sihir, tapi juga teralami oleh banyak manusia ketika mimpi. Ketika mimpi mengalami begini, dan fisiknya yang sedang berbaring di atas tempat tidur bereaksi terhadap mimpi tersebut. Waktu anak kecil, anak-anak mimpi kencing, mimpi itu apa yang terjadi pada tubuhnya di atas kasur? Benar-benar ngompol, ya enggak? Pada orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri, mimpi itu tidak nyata, tapi ada pengaruh ke fisiknya. Ada apa? Junub dia. Yang hadir di sini pasti pernah mengalami. Oh, saya mah enggak, tidak normal tuh orang. Saya mah tidak, bukan berarti hebat, nggak normal. Periksakan tuh. Yang normal mah pasti itu mengalami. Dan syariat mengukuhkan hal ini. Salah satu tanda kedewasaan seorang ihtilam, mimpi basah. Nikahnya belum, punya istrinya belum, tapi mimpi junubnya sudah. Iya, mengalami nggak? Di sini semua ada yang tidak? Nggak normal. Saya mengalami, jangan ditanya, malu jawabnya. Iya, mengalami semua itu. Tidak real, tidak nyata, tapi hanya mimpi, tapi berefek kepada tubuh kita. Kadang-kadang mimpi nendang, benar nendang si kakinya. Kadang-kadang mimpi jatuh dari atas peluk, benar aja jatuh dari ranjang ke bawah. Kan gitu ya. Kalau itu bisa teralami dalam mimpi, sihir pun tidak jauh berbeda dengan hal itu. Berdasarkan hal itulah maka berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, wa qad ja'at riwayatu hadzal hadits mabniyatun mubayyinatun anna sihra innama tasallata ala jasadihi wa dhawahiri jawarihi la ala aqlihi wa qalbihi wa i'tiqadihi. Banyak riwayat hadis datang menjelaskan bahwa sihir hanya menguasai jasadnya, aspek lahiriahnya, tidak menguasai akalnya, hatinya atau keyakinannya. Hanya jasadnya saja. Jangankan Nabi, itu para sahabat aja dipaksa oleh orang kafir untuk murtad, mereka hanya bisa menguasai jasad dari sahabat yang dipaksa, dilukai, bahkan ada yang dibunuh, ada yang dijemur. Tapi i'tikad para sahabat disiksa seperti itu nggak berubah. Orang kafir hanya bisa menguasai jasad, hatinya tidak. Demikian juga sihir yang dibantu oleh setan dari kalangan bangsa jin hanya menguasai jasad, akalnya, hatinya, i'tikadnya tidak. Maka makna ucapan para istri Nabi alaihissalatu wassalam yang menceritakan bagaimana perilaku Nabi ketika kena sihir, hatta yadhunna annahu ya'tiya ahlahu wa la ya'tihin, sehingga Nabi menyangka beliau sedang menggauli istrinya padahal tidak. Disebutkan dalam riwayatin yukhayyalu ilaihi ay yadharu lahu min shiddati nasyatihi wa muqaddimati adatihi al-qudrah alaihin fa idza dana minhunna akhadathu akhdatus sihr falam ya'tihin. Diriwayatkan beliau berkhayal
Seolah-olah beliau itu menggauli istrinya. Maknanya nampak karena besarnya semangat beliau untuk menggauli istrinya seperti biasa dan memiliki hak dan kemampuan untuk itu. Ketika mendatangi istrinya, maka datanglah sihir, seolah-olah beliau tetap menggauli istrinya padahal tidak. Dan ini sangat mungkin terjadi menimpa siapapun termasuk Nabi SAW. Dan tidak ada kaitan dengan kemaksuman beliau. Karena itu menyangkut aspek fisik. Sama dengan dicubit, Nabi pasti sakit kalau dicubit. Kalau ditusuk dengan pedang ya pasti terluka dan berdarah. Kalau beliau umpamanya terlalu over ketika bergerak ke sana kemari, ya kelelahan, berkeringat, ngos-ngosan, iya. Nggak bisa itu terhalang hanya karena kemaksuman. Masa Nabi kok nggak makan lapar? Katanya maksum. Nggak ada hubungan antara lapar dengan maksum. Masa Nabi SAW ketika perang Uhud berdarah, giginya sampai retak, katanya maksum. Kemaksuman bukan dalam perkara itu. Masa Nabi kena sihir, katanya maksum. Nggak ada kaitan dengan kena sihir dengan kemaksuman. Karena sihirnya sama dengan berdarahnya Nabi, terlukanya Nabi, sakitnya Nabi, itu tak berkaitan dengan kemaksuman beliau. Kemaksuman beliau hanya berkaitan dengan syariat. Bagaimana menyampaikan syariat? Dijamin tidak akan salah, terpelihara oleh Allah Azza wa Jalla, dan dalam hal itulah kemaksuman beliau. Sekarang bagaimana hukumnya tukang sihir? Apa dia kafir, murtad, keluar dari Islam ataukah tidak? Tukang sihir yang mempraktekkan sihirnya dengan belajar dari setan, atau setan terlibat di dalam praktek sihirnya, tukang sihir seperti itu kafir. Dia mempelajari sihir ataupun mengajarkannya dan baik mempraktekannya ataupun tidak. Setelah belajar dia ajarkan tapi dia tidak mempraktekkan, tetap kafir. Kenapa? Karena nas Al-Quran yang Allah tetapkan di dalam kitabnya, seperti wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman itu tidaklah kafir, sebab Sulaiman tidak mempraktikkan sihir. Yang beliau lakukan semua mukjizat. Apa bedanya? Beliau memiliki keluar biasaan itu, tidak meminta bantuan kepada jin, tidak dibantu, bahkan jin dikuasai, jin juga tunduk takluk takut kepada Sulaiman. Bagaimana Sulaiman bisa dianggap dibantu oleh bangsa jin? Enggak. Dalam melakukan semua itu anugerah mukjizat dari Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatin kafaru. Tapi syaitanlah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Berdasarkan ayat ini berkata muallif, fal kufru waqa'a bi ta'limin nasi sihar. Wa hadha fil muallim. Dan kufurnya syaitan itu karena mengajarkan sihir kepada manusia. Ini yang mengajarkannya syaitan. Adapun yang belajarnya Allah terangkan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Manusia belajar sihir yang hanya memberi madarat kepada mereka tapi tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu, padahal mereka tahu. Ini konsekuensi yang belajar
belajar sihir itu tahu apa? Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang mereka beli, yang mereka pelajari itu menyebabkan mereka tidak memperoleh keberuntungan apa-apa di akhirat. Nggak akan bahagia, alias celaka, alias terancam oleh azab neraka. Berkata mu'alif, wa hadzal wa'id lam yutlaq illa fima huwa kufrun la baqa'al imani ma'ahu. Ancaman ini tidak ditujukan kecuali kepada orang yang kafir yang tidak ada sisa iman pada dirinya. Makanya berkata Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah tugaskan mengajarkan sihir. Harut dan Marut bukan malaikat durhaka. Nggak ada malaikat yang durhaka. Apakah Harut Marut malaikat? Iya, karena Allah menyatakan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang kami turunkan kepada dua malaikat di Babylon, yaitu Harut Marut. Harut Marut dua malaikat. Apa tugas dua malaikat itu? Spesial mengajarkan sihir atas perintah Allah. Ini yang disebut dengan amal jabali, bukan amal syar'i. Seluruh malaikat ibadah dengan ibadah jabali, bukan syar'i. Ibadah jabali itu memang ibadah yang sudah menjadi tabiat, tugas pokok mereka, tanpa bisa menolak, tanpa bisa mengingkari, tanpa bisa meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Itu jabali. Malaikat tidak diberi kemampuan dan keinginan untuk menolak perintah Allah, tapi diberi kemampuan untuk melaksanakan secara maksimal apapun yang menjadi tugas mereka. Karena itu walaupun malaikat ahli ibadah dengan kualitas ibadah yang hebat tidak bisa ditandingi oleh manusia, malaikat tidak diberikan balasan surga seperti kita. Tidak. Bahkan di antara malaikat ada yang tugasnya dalam tanda petik buruk. Apa tugasnya itu? Memproses semua perbuatan dosa, kufur, syirik, maksiat, bidah yang dilakukan oleh manusia. Kan sudah kita terangkan, kita bergerak begini. Ini kita merasa bergerak sendiri ya. Hakikatnya ini digerakkan oleh para malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kita makan, peran kita ketika makan hanya nyuap, ngunyah, nelan. Proses selanjutnya bukan usaha kita. Di sini di tenggorokan diperas-peras. Namanya pencernaan secara mekanik, ya enggak? Sampai ke lambung. Ada pencernaan secara kimiawi, ada zat-zat kimia, enzim ini, enzim itu, gitu ya. Apakah kita yang ngatur pencernaan ini? Tidak. Otomatis. Kata siapa? Otomatis diproses. Siapa? Malaikat yang memprosesnya. Itu semua. Termasuk kita bergerak, melangkah, lompat, lari, dan seterusnya berjalan. Malaikat yang memproses. Termasuk yang memproses manusia yang ingin berbuat syirik, kufur, bidah atau maksiat. Malaikat ditugaskan oleh Allah yang khusus untuk itu proses. Ketika mau nyolong, apa-apa, teruskan saja. Ketika mau judi, ya nggak apa-apa, teruskan. Ketika mau sujud ke berhala, nggak apa-apa, proses saja oleh malaikat. Malaikat yang memproses. Apakah malaikatnya dosa karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan? Enggak, itu tugas jabaliyah dari Allah untuk malaikat.
Termasuk tugas Jabaliyah Harut dan Marut mengajarkan sihir atas perintah Allah, tapi wanti-wanti. Sebelum ajarkan beri peringatan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah bagi kalian, jangan kamu kufur dengan belajar sihir, jangan loh. Kalau mereka kekeh mau, kata Allah, proses, nggak apa-apa. Malaikat Harut Marut tidak dosa, itu tugas dia, tugas mereka, disebut tugas Jabaliyah. Maka jangan sekali-kali ada ungkapan nyinyir, malaikat Harut Marut adalah dua malaikat yang durhaka karena mengajarkan sihir. Sihir kan kufur, diajarkan oleh enggak, apalagi dikarang cerita-cerita yang enggak masuk akal. Riwayatnya pasti palsu. Katanya dulu malaikat Harut Marut di langit terus tergoda oleh seorang perempuan namanya Zahra. Akhirnya oleh Allah diusir ke muka bumi. Coba bayangkan, malaikat hidup di langit tergoda oleh perempuan manusia. Perempuan itu kemana? Apa ke langit? Dikiranya malaikat itu seperti kita punya syahwat. Enggak, malaikat enggak. Malaikat punya ghadab, iya. Malaikat suka murka, marah, melaknat kan? Iya, ghadab ada. Malaikat melaknat ya. Fala'natullahi alaihi wal malaika wan nas ajmain. Kan gitu. Malaikat suka melaknat, suka marah ya. Ghadab punya sifat ghadab, tapi syahwat enggak. Kebutuhan malaikat beda dengan kebutuhan kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pasangan. Iya, malaikat enggak. Emang malaikat laki-laki sampai tergoda sama perempuan? Enggak. Itu cerita yang dikarang. Jadi tidak benar cerita. Yang benar malaikat Harut Marut, malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah. Nanti rincian tentang Harut Marut dibahas dalam pembahasan khusus. Kita kan ada pembahasan para malaikat ya setiap hari Senin subuh tuh. Tapi di radio denger tuh. Kita baru sampai pada nama-nama malaikat. Nanti akan dijelaskan tentang malaikat Harut dan Marut. Intinya begitu. Jadi Harut dan Marut oleh dua malaikat yang oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk mengajarkan sihir, tapi sebelum mengajarkan sihir memberikan warning, wanti-wanti. Innama nahnu fitnatun. Kami ini hanya fitnah bagi kalian. Fala takfur, jangan kufur dengan mempelajari sihir. Dan ayat itu menunjukkan mempelajari sihir adalah kufur. Kalau sihirnya mengandung dua hal tadi. Pertama, minta diajari ke setan, minta bantuan ke setan, atau ada keterlibatan setan di dalam proses sihirnya. Maka seperti itu kufur. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya hal yakfurus sahir, apakah tukang sihir ini kufur? Beliau menjawab, arini sihrak. Coba perlihatkan dulu sihirmu. Praktekkan gimana? Kalau di dalam prakteknya itu ada hal-hal yang menyebabkan pelakunya murtad, kufur, keluar dari Islam, ya dia kafir. Seperti tadi berdoa kepada para jin di kalangan setan bangsa jin. Atau tidak berdoa meminta, tapi si jin memberikan syarat. Syaratnya ini membuat pelakunya kufur. Seperti kamu harus menuliskan ayat dalam sebuah kertas, masukkan kepada toilet, kepada WC untuk menghinakannya. Ya, itu bisa kufur. Adapun kalau tidak mengandung unsur kekufuran, seperti tadi, cuma sekedar trik, menipu orang,
baik dengan benda-benda kimiawi, dan dari dulu sudah ada. Mereka yang mempraktekkan sihir seperti umpamanya tidak mempan dibakar. Ternyata selidik punya selidik, mereka membalurkan dulu cairan tertentu ke dalam tubuhnya. Lalu dibakar, terbakar, dan mereka tidak apa-apa. Ternyata yang terbakar itu hanya cairan yang melumuri tubuhnya tanpa apinya, tanpa menyentuh kepada kulitnya. Mungkin hangat-hangat dikit ada, tapi tidak terbakar. Mungkin karena dilindungi dulu si tubuhnya oleh cairan tertentu yang bisa menjadi penghalang antara cairan yang akan terbakar dengan kulitnya. Lalu dibanjurkan cairan kimia tertentu yang mudah terbakar. Pas dibakar, bleg, nyala. Yang terbakar hanya cairan yang mudah terbakar. Kulitnya terlindungi, terhalang oleh cairan lain yang menghalanginya. Saya pernah jelaskan di sini ada spiritus. Spiritus mudah terbakar, ya. Bahasanya dulu telunjuk kita. Baik masukkan ke mulut kan ada cairannya ya, ada ludah. Lalu masukkan ke spiritus, bakar, tak, nyala. Tapi kita nggak kepanasan. Saya pernah praktekkan waktu kecil, nggak tahu sekarang panas enggak ya. Dulu nggak panas, karena yang terbakar hanyalah spiritusnya yang mudah terbakar dan cepat. Sekali terbakar habis. Ininya kepanasan, kebakar enggak, karena sudah terhalang oleh air yang kita basahi sebelumnya. Dan cepat terbakar, setelah habis padam sendiri. Hangat-hangat dikit ada. Lalu kalau kita pertontonkan, orang nonton, sakti mandraguna, kebal sama api, nggak terbakar. Ini turunan Nabi Ibrahim. Trik itu, nipu. Maka kalau nipu seperti tidak sampai kufur, tidak sampai murtad, tapi dia terjerumus ke dalam dosa besar. Minimal dosa menipu, dan maksimalnya ini yang lebih berbahaya, memasukkan keyakinan batil kepada manusia awam. Berdasarkan hal itu, kufur tidaknya pelaku sihir dilihat dari praktek sihirnya, dilihat dari bagaimana cara dia mempelajari sihir. Kalau cara dan praktek mempelajari sihir dan mempraktekannya mengandung unsur yang kufur atau syirik, ya dia kafir murtad. Kalau hanya trik tipuan, maka tidak kufur, tidak murtad, tapi dia terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Lalu bagaimana sanksi atau hukuman bagi tukang sihir baik di dunia ataupun di akhirat? Oleh para ulama dirinci hukuman bagi tukang sihir. Rinciannya ini akan kita jelaskan hari Jumat yang akan datang saja, karena waktu untuk menjelaskan sekarang sudah lewat dan kita hanya punya sisa waktu yang tersedia untuk tanya jawab. Dan karena ini hari Jumat, pertanyaan hanya dikhususkan bagi para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salam. Silakan Al-Akh Abu Lukman memandu tanya jawab. Silakan. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan adanya pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu kebal, makan bara api, dan lain sebagainya? Apakah masih layak disebut pesantren itu tempat belajar agama, Ustaz? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ya, wa jazakallahu khairan. Kalau ada pondok pesantren pasti mengajarkan ilmu agama ya. Tapi di samping itu ada plus-plusnya.
Plus-plusnya itu ada yang mengajarkan bela diri. Bagus, nggak apa-apa. Berkuda, memanah, bagus. Tapi ada yang mengajarkan ilmu-ilmu yang disebut dengan kadigjayaan atau kanuragan. Prakteknya kebal, senjata tajam, kebal. Api ditonjok, nggak sakit gitu ya. Dan dipraktekkan. Atau tanpa disentuh, lawan jatuh. Pukulan jarak jauh. Nah, bagaimana yang seperti itu? Kembali kepada penjelasan tadi. Kalau itu ada campur tangan jin, bahkan meminta ke jin dengan menyambat arwah-arwah leluhur, padahal jin. Mereka meyakini itu karomah dari Allah sebab dibelinya dengan saum, dengan zikir. Saum dan zikirnya pasti yang bukan diajarkan oleh Nabi dan para sahabat serta para ulama. Lalu keballah mereka. Kalau ada unsur syirik yang tadi disebutkan, ya bisa syirik. Walaupun santri dan ustaz. Dan banyak ustaz yang menjadi kedok bagi praktek perdukunannya. Banyak dukun tapi disebut ustaz. Dukun tapi punya pondok pesantren. Pas dicek bacaan Qurannya ngaco. Tajwid makhrajnya nggak bener. Masih kalah sama anak TK kita gitu. Masa kiai atau ustadz kayak begitu? Itu hanya cover, kedok bagi praktek perdukunannya biar bisa dipercaya. Nah, jadi kalau ada unsur-unsur kufur seperti itu, ya bisa aja kufur. Walaupun mereka menyebut itu sebagai karamah. Kalau kesolehan hasil ibadah bisa melahirkan kesaktian sebagai karomah anugerah dari Allah, maka yang paling sakti siapa? Nabi dan para sahabat. Kesolehan mereka itu nggak ada yang mengalahkan. Mereka seluruhnya para wali Allah. Tapi mereka juga luka, sakit, mati, terbunuh, tidak kebal senjata. Tidak bisa hanya mengibaskan tangan, buruk musuhnya tumbang semua. Kalau kayak begitu nggak perlu pedang, gini aja, semuanya tumbang. Kalau ilmu itu hasil dari ibadah, hasil dari zikir, hasil dari saum, hasil dari taqarrub kepada Allah, melahirkan kesaktian, maka Nabi dan para sahabat serta para ulama pasti sakti. Pasti nggak akan terluka ketika perang, selalu menang, nggak perlu ribuan prajurit dikerahkan, cukup 2-3 orang, gini aja ya. Di mana perjuangan dan pengorbanannya? Diyakini kekebalan dengan api atau senjata bukan hasil dari taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada unsur-unsur kufur, ya kufur. Tapi kalau ini trik seperti tenaga dalam tanpa disentuh lawan jatuh, trik, acting. Kalau di sini ada yang mengaku bisa memukul jarak jauh, sok pukul saya jarak jauh sekarang, nggak apa-apa, mati juga. Hoax itu, bohong itu. Kalau polisi percaya tanpa disentuh lawan jatuh, ABRI percaya tembak dor jatuh, ya enggak? Tapi kalau dengan tangan najuralit, acting diantara sama mereka aja. Dan sesama mereka mungkin bisa terjadi, tapi seringnya acting. Kenapa? Karena ditanamkan sugesti. Siapa yang tenaga dalamnya sudah muncul, pasti akan ada reaksi dengan gurunya. Sekali kibas ada reaksi dorongan.
Kalau tidak ada reaksi berarti belum ada tenaga dalamnya. Dan orang yang sudah lama latihan nggak mau disebut belum muncul tenaga dalam tuh. Pas gurunya begitu acting ke belakang. Ya ini real, nyata actingnya. Nah, tapi kalau orang lain yang mukul kena. Lalu ketika ada muridnya yang mukul, kena. Apa kata pelajar? Kamu belum punya tenaga dalam, makanya nggak mental. Kita mikir, kan orang-orang nggak punya tenaga dalam ya. Pas mukul kita kena dong, kita ngapain itu? Kan gitu. Jauhi. Apalagi tenaga dalam itu lahir dari cara beribadahnya agama lain, dari yoga, dari semedi, dari pengaturan nafas, dari gerakan-gerakan tertentu yang digesek-gesekan, baik menggesekkan tangan ke badan atau melangkahnya juga tidak boleh mengangkat kaki, harus bergeser ke tanah, konon katanya menyerap energi. Kalau memang tenaga dalam adalah energi yang ilmiah, semestinya para ahli tenaga dalam itu ahli fisika. Karena mereka tahu, oh ini bakal muncul tenaga dalam, energi yang luar biasa dalam tubuh manusia. Caranya begini. Pasti mereka yang mendirikan perguruan itu tuh, dengan teori yang jelas, sesuai dengan teori ilmiah yang sudah mereka kuasai. Mestinya begitu. Ini mah tidak, ya. Jadi walhasil itu semuanya trik. Realistislah. Kalau olahraganya olahraga yang betul logis, realistis, rasional, ya. Walaupun berasal dari negara kafir, selama tidak mengandung unsur-unsur kekufuran, silakan. Mau belajar kungfu, karate, silat, taekwondo, apa saja gitu ya, asal sifatnya fisik, benar, realistis, objektif dan rasional, ya, real, nyata, silakan. Adapun umpama pakai ada jampe-jampe, ada amalan ini, amalan itu, ada zikir tertentu, ada saum tertentu, ada bacaan tertentu, dan lalu itu dianggap bagian dari agama, lalu Allah menurunkan karomahnya, maka itu tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Pertanyaan dari hamba Allah juga tidak disebutkan dari mana Ustadz. Ingin bertanya ciri-ciri terkena sihir yang terkena sihir itu bagaimana Ustadz? Ana setiap zikir petang selalu menguap terus menerus, tengkuk terasa sakit, padahal sebelum dan sesudahnya tidak menguap terus menerus itu Ustadz. Apakah termasuk terkena sihir Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Itu bukan kena sihir, mungkin kolesterol. Mungkin saja ada penyumbatan. Ke dokter saja. Sebelum zikir dan setelahnya sehat. Iya, karena sebelum zikir dan setelahnya bergerak. Pas duduk, kemudian penyumbatannya berdampak, ngantuk, ya. Oleh karena itu coba ke dokter. Belum tentu itu kena sihir. Coba olahraga rutin, minimal jalan kaki setengah jam setiap hari, gerak-gerak apa saja, ya, agar pembuluh darah ini terbuka, peredaran darah lancar, makanan juga dijaga. Konsultasikanlah ke dokter. Apa yang ditanyakan tadi saya alami. Jadi baru duduk membaca 5 menit ngantuk. Baca apapun, baik Quran, kitab atau apapun, ngantuk. Tapi begitu ditidurkan, fresh lagi. Jalan-jalan fresh lagi. Ternyata apa yang terjadi? Kolesterol, tensi naik, ya. Kemudian ada penyumbatan. Dokter menyarankan olahraga rutin, jaga makanan, hindari makanan berlemak, gorengan-gorengan kayak gitu ya. Bala-bala, pisang goreng, padahal paling enak.
hindari tepung-tepungan, roti, kue bolu, kue-kue basah, ya. Terus hindari juga kalau bisa jangan terlalu mengkonsumsi nasi putih karena karbonya tinggi, kadar gulanya tinggi juga. Itu bikin gemuk. Ganti dengan nasi hitam, merah atau dengan umbi-umbian. Dijalani, apa yang terjadi? Berat badan turun lebih dari 10 kilo, 12 kilo. Dan olahraga terus. Kadang berenang, kadang minimal jalan ke gunung. Kadang ada larinya. Larinya beberapa detik aja, berhenti jalan. Lari berapa detik lagi, berhenti jalan. Ketika lari di shoot. Ketika jalan enggak. Nah, ketika lari itu di-upload dari awal sampai akhir seperti lari. Padahal enggak. Trik. Apa yang terjadi? Peredaran darah lancar. Nafas jadi panjang. Terus badan jadi seger. Apa yang terjadi setelah itu? Baca bisa berjam-jam tanpa ngantuk. Jadi itu jangan salahkan jin. Tetuah dosa, saya dituduh. Coba ke dokter ya, belum tentu itu terkena sihir. Wallahu a'lam. Silakan lagi Adil. Allahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Baik, untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Ini Pak Ustaz, kami dari Petri. Ya, silakan Pak. Jadi ada masalah nih, kita punya rumah sewa. Ya. Jadi sudah tahunan, orang sudah banyak menanya, tapi tak jadi. Jadi sudah diazankan, sudah dibaca ayat-ayat suci termasuk secara ruqyah. Jadi masih juga belum bercahaya kayaknya. Jadi apakah rumah kami itu termasuk terkena sihir? Ada yang mengatakan itu pernah ditaburi tanah kuburan itu Pak. Nah, jadi bagaimana Pak Ustaz menanggapinya? Mungkin demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak dari Kepulauan Riau. Silakan Ustaz. Bisa diulang Hadir, kurang jelas pertanyaannya gimana? Bapak di Kepulauan Riau. Baik, pertanyaannya Ustaz, beliau memiliki rumah sewaan yang sudah coba disewakan kepada orang lain. Sudah banyak yang bertanya namun tidak jadi terus Ustaz. Sudah diazani, sudah dibacakan Quran, namun ternyata tidak jadi juga. Ada yang mengatakan bahwa rumah saya terkena sihir karena ditaburi oleh tanah kuburan Ustaz. Apakah benar seperti Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Bapak dari Riau. Iya. Kalau kita punya tempat rumah atau toko yang disewakan lalu selalu tidak jadi, coba tanyakan kenapa tidak jadi. Mungkin alasannya yang logis, yang realistis. Mungkin lokasinya nggak strategis, atau mungkin penataan ruangan yang kurang pencahayaan, kurang sirkulasi udara, atau hal-hal lain yang memang menyebabkan orang setelah melihat nggak betah. Kalau itu yang terjadi, coba rubah pencahayaan dan sirkulasi udara, membuat orang betah. Ya, itu yang pertama. Apakah mungkin kena sihir?
Mungkin saja, tapi jangan terlalu yakin itu. Ya, mungkin belum rezekinya aja. Kalau sudah diadzanin, kalau umpamanya ada orang jahil menaburkan tanah kuburan sehingga nggak laku. Orang yang bertanya nggak jadi, orang yang melihat selalu nggak minat, tanpa penyebab yang jelas, padahal strategis, murah. Mungkin tadi Bapak harganya terlalu tinggi gitu. Orang inginnya 1 juta, Bapak 2 juta gitu. Padahal yang lainnya 500. Ya nggak laku lah. Nah, tapi kalau semuanya lokasi bagus, strategis, pencahayaan, sirkulasi bagus, penampakan bagus, harganya sama dengan yang lain bahkan lebih murah. Tapi ketika orang lihat tiba-tiba nggak serk aja, mungkin. Bagaimana dengan cara diadzani, sholat di sana, kalau sholat sunat ya, kalau sholat fardu ke masjid, dibacakan Quran, ya usaha itu usaha yang bagus, nggak masalah ya. Nah, cumanya satu, coba lihat ada nggak satu hal yang menyebabkan malaikat nggak mau masuk sana dan setan tertarik untuk masuk sana. Kalau itu ada sihir, ada buhulnya. Cari buhul itu, kemudian kalau ketemu bakar atau buang. Apa yang bisa mengundang setan masuk dan menolak, menyebabkan malaikat enggan? Pertama, lihat ada gambar-gambar enggak, termasuk foto-foto. Ada patung-patung apa tidak? Ada rajah-rajah yang ditempel oleh penyewa sebelumnya enggak? Sebab ada kasus, saya juga mengalami, punya rumah kontrakan, dikontrakan ke orang lain. Begitu beres, di setiap pintu itu ada ditempel rajah-rajah, jimat-jimat. Wah, ini pengundang setan laknatullahi alaih. Ada bawang sate, bawang yang ditusukkan, disimpan di atas setiap pintu kamar. Itu mengundang setan, ya. Ambilin semua itu, buang, bersihkan, bereskan, wangikan, hiasi sehingga orang-orang tertarik untuk menyewanya, turunkan harga, bila perlu banting harganya biar orang tertarik. Maka itu semua ikhtiar yang maksimal kita lakukan. Berdoa sudah, ya, tawakal sudah, sabar saja. Belum rizkinya Allah memberikan itu kepada kita, dan Allah akan memberikan di saat yang tepat ke orang yang tepat, ya. Tinggal sabar, tinggal tawakal, dan tetap ikhtiar, ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.